Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, para wali murid Zat Islamic School dimanapun Anda berada, bersyukur kita kepada Allah SWT atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati pemberian Allah SWT kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian taruh salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam banyak ayat untuk bertakwa kepadanya dengan sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan sesungguhnya takwa. Takwa adalah modal seorang hamba mengarungi perjalanan di kehidupan dunia ini untuk dia sampai kepada kebahagiaan di sisi Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT adalah modal dalam seseorang menjaga ketakwaan anaknya, mengarahkan anaknya kepada sosok manusia yang mulia di sisi Allah SWT dan di mata manusia. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, wa kana abuhuma salihah. Ulama menyebutkan faedah daripada ayat tersebut, di antaranya Imam Ibnu Katsir, Allah SWT yuhfadul aulad bisolahil aba atau kama qala rahimahullah, bahwasanya anak-anak itu akan dijaga dikarenakan kesolehan orang tua. Jadi modal dasar sebelum kita berhasrat anak kita menjadi sosok yang berkarakter mulia, maka seyogyanya kita juga harus mempersiapkan sedari dini. Bahkan persiapan tersebut bukan cuma sekedar ketika mereka sudah usia 2 atau 3 tahun sudah bisa mulai berkata-kata, tapi sebelum anak kita diwujudkan Allah di kehidupan dunia ini, kita harus sudah berbekal, yaitu dengan bekal takwa. Ya, Allah SWT berfirman, fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sebaik-baik zat, ya, makanya sekolah kita dinamakan Zat Islamic School, yaitu bekal dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah berfirman, sebaik-baik bekal adalah takwa, sebaik-baik modal adalah takwa, sebaik-baik usaha adalah takwa. Maka ketakwaan orang tua itu adalah modal dasar pendidikan anak-anak, pengarahan anak-anak menjadi sosok yang berkarakter mulia.
Nah, Allah SWT akan menjaga anak-anak tersebut, mengarahkan anak-anak tersebut, membimbing anak-anak tersebut dengan kesolehan orang tua. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna qulubal ibad baina usbu'ain min asabi rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati hamba-hamba Allah itu ada di antara dua jemari Allah. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah SWT. Maka hati kita, hati anak-anak kita itu di tangan Allah SWT. Allah yang punya kuasa membalikkannya dari iman kepada kekafiran, waliyadzubillah, dari kekafiran kepada keimanan, dari kemaksiatan kepada ketaatan, maupun sebaliknya. Jadi kita harus sadar dengan ketakwaan kita, biiznillah, dengan izin Allah SWT, Allah SWT akan menjaga anak keturunan kita. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka jahanam. Di situ Allah Subhanahu wa taala berpesan, yang Allah perintahkan untuk dijaga itu bukan cuman keluarga kita, bukan cuman anak keturunan kita. Tapi sebelum itu semuanya, Allah berpesan untuk kita menjaga diri kita dari neraka jahanam. Dan penjagaan dari neraka jahanam itu dengan takwa. Ya. Penjagaan dari neraka jahanam dengan takwa. Kita menanamkan ketakwaan pada diri kita, kita juga menanamkan ketakwaan pada anak keturunan kita. Ya. Jadi jamaah yang dibuat Allah SWT, ketakwaan kita sekali lagi ya, itu adalah modal dasar pendidikan anak-anak kita. Keberhasilan pendidikan anak-anak itu bergantung kepada seberapa jauh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berbicara masalah pendidikan anak-anak, terutama Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu tetap saja sebagai tuntunan kita. Pedoman kita dalam pendidikan tetap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Al-Quran menyebutkan bahwasanya di dalam surat Luqman, Allah SWT menyebutkan tentang Luqman Al-Hakim yang mengarahkan anaknya untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Insan yang bertakwa kepada Allah SWT. Kita lihat di situ, kita ambil garis besarnya. Allah sampai menyebutkan kisah seorang hamba yang soleh di dalam Al-Quran, itu menunjukkan betapa spesialnya wejangan yang beliau berikan. Di situ ada poin-poin inti. Poin yang pertama, di situ disebutkan seyogianya seorang anak. Jadi itu pesan wasiat seorang bapak kepada anaknya, yang dimulai dengan firman Allah SWT, ya bunai, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunai. Tatkala Luqman berkata kepada anaknya, memberikan wejangan nasihat kepada anaknya, dia berkata ya bunai, dipanggil dengan panggilan kasih sayang, dipanggil dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Situ ada isyarat bahwasanya pendidikan, pengarahan itu harus menampakkan kasih sayang, dan anak harus merasa disayangi. Ya, harus merasa disayangi. Nah, wujud kasih sayang yang sesungguhnya bentuknya
yang paling berharga yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan karakter. Itu adalah nihlah, kebaikan yang paling berharga, pemberian yang paling berharga. Kebanyakan orang salah paham. Kalau dia sayang sama anaknya, dia akan kasih harta, dia akan kasih fasilitas yang membuat anak itu senang. Padahal ketahuilah, sesungguhnya pemberian yang paling berharga yang diberikan orang tua kepada anaknya adalah arahan, wejangan, pendidikan untuk menjadi sosok yang berkarakter mulia. Nah, di sini sebagai bentuk kasih sayang Luqman kepada anaknya, dia kasih wejangan-wejangan, pesan-pesan, arahan-arahan pendidikan. Dan di situ ada beberapa poin. Poin yang pertama, Luqman Al-Hakim berpesan untuk beribadah hanya kepada Allah saja, dilandasi dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan innaha intakum mitqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis sama. Ya. Di situ Allah sebutkan bahwasanya Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bahwasanya segala sesuatu, ya, sekecil apapun yang ada di langit, yang ada di bumi, ya, yang ada di kegelapan malam, yang ada di penjuru dunia, ya, bahkan sekecil biji khardal, sekecil biji sawi, ya, itu nanti akan didatangkan kepada Allah SWT. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala maha menghisapnya, dan Allah akan memperhitungkannya. Allah Subhanahu wa taala maha melihat, Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Jadi pesan dari Luqman kepada anaknya, wahai anakku, kenalilah Allah. Kenalilah Allah yang menciptakan engkau, ya, yang mengetahui gerak-gerik engkau, yang mengerti hajat hidup engkau, yang tidak ada perkara yang luput di alam semesta ini dari penglihatan Allah, kuasa Allah, kekuatan Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW kepada anak-anaknya. Ya, yang nanti akan kita sampaikan terkala beliau menasihati sepupunya yang masih kecil, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian pesan yang berikutnya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kita kehidupan, Allah yang telah memberikan kita rezeki, Allah yang telah memberikan kita segenap nikmat yang lahir maupun yang batin. Maka sudah sepantasnya seorang hamba harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah SWT, bersyukur kepada Allah SWT, beribadah kepada Allah SWT, dan tidak menduakan Allah SWT dalam hal ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, mencari keridhaan Allah, hanya takut kepada Allah SWT, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada siapapun selain Allah SWT. Ya, dan itu sudah dipesankan Rasulullah SAW. Ya, lau ya gulam, ya, disebutkan wa nitamau ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jadi bahwasanya manusia semuanya berusaha bersatu padu untuk menolong engkau, maka tidak akan sampai pertolongan tersebut kecuali pertolongan yang sudah Allah tetapkan atasmu. Dan sebaliknya, kalau mereka bersatu padu untuk mencelakakan engkau, memadaratkan engkau, merugikan engkau, tidak akan sampai kemudaratan tersebut kecuali kemudaratan yang telah Allah tuliskan atasmu. Bagaimana di sini Nabi Muhammad SAW dan Luqman Al-Hakim menanamkan kepada anak-anak, kepada seorang anak, bekal iman, bekal tauhid, pondasi akidah
yang sahihah, agar hanya bergantung kepada Allah, agar hanya bersandar kepada Allah, agar hanya takut kepada Allah, agar hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini di situ membangun karakter kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan-pesan Luqman yang berikutnya di antaranya untuk menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat itu membangun karakter diri sendiri. Artinya membangun karakter yang kuat. Ya. Sebagaimana kita memiliki akhlak kepada Allah, kita juga berakhlak kepada diri sendiri, yaitu melaksanakan segenap hal-hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan menghindarkan dari segenap perkara-perkara yang memadorkan diri sendiri, mendatangkan keadilan untuk diri dan menjauhkan bentuk kelaliman terhadap diri. Jadi berkarakter terhadap diri sendiri. Ya. Kemudian setelah itu karakter terhadap sesama. Bagaimana berakhlak yang mulia kepada orang tua. Ya, bagaimana berakhlak yang mulia kepada orang tua. Bagaimana berbakti kepada orang tua. Kemudian Allah ingatkan bahwasanya orang tua mengandung kita, sang ibu mengandung kita dengan penuh keletihan. Seorang ayah letih mencari nafkah untuk sang anak. Dengan kasih sayang dia berikan, ya, dia curahkan kepada anaknya tersebut. Nah di situ Allah perintahkan, Allah pesankan melalui Luqman al-Hakim agar seorang anak berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Bahkan ketika orang tua yang kafir memaksa untuk durhaka kepada Allah, Allah tidak katakan durhakalah kepada mereka, enggak. Tapi Allah katakan jangan taati mereka, tapi tetap pergaulilah mereka dengan baik. Artinya di sini kita dituntun untuk berakhlak yang mulia kepada terhadap sesama, kepada orang tua maupun kepada orang yang lain. Kemudian setelah itu Allah berpesan untuk memilih dan memilah teman-teman yang baik. Ya, pesan dari Allah, pesan dari Rasulnya untuk memilih dan memilah teman-teman yang baik. Karena pengaruh teman itu sangat kuat. Makanya Allah katakan, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jejak orang-orang yang kembali kepadaku, kata Allah. Ya, yang kembali kepadaku artinya jangan salah pilih teman. Jangan salah pilih idola. Jadikanlah Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai tuntunan, sebagai suri tauladan bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dituntun, ya, setelah memperbaiki karakter kepada Allah, karakter kepada diri sendiri, karakter kepada orang tua, karakter terhadap sesama, hendaklah berempati terhadap sesama. Jangan egois. Ya. Ajaklah orang lain untuk bertakwa kepada Allah. Ajaklah orang lain untuk menjadi sempurna sebagaimana Allah SWT yang telah menyempurnakan karakternya, memperbaiki karakternya. Ya, itu pada firman Allah SWT, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Ya, kemudian dikarenakan ketika kita berempati kepada orang lain, mengajak orang lain untuk berbuat baik, ya, kemudian menasihati dia agar jangan sampai terjatuh ke dalam perkara yang salah, seringkali disalahartikan sehingga akan dimusuhi. Tapi Allah berpesan untuk tetap bersabar, tetap istiqomah, ya, dalam membangun karakter diri yang mulia dan berusaha untuk menginfluence, ya, memberikan energi yang positif terhadap sesama. Ya. Kemudian setelah menjadi sosok yang berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada sesama, ya, kemudian berempati terhadap sesama, kemudian Allah berpesan, ya, Luqman al-Hakim berpesan untuk tetap tawadhu, untuk tidak sombong. Jangan sampai, ya,
menjadi insan yang takabur, ya, yang mutakabbir, yang angkuh, yang sombong, ya, mentang-mentang dirinya telah menyempurnakan karakter pada diri sendiri, kemudian dia berakhlak yang mulia terhadap sesama, kemudian dia perhatian terhadap sesama, kemudian akan memunculkan jiwa, ya, yang kerdil, yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Tapi di sini tetap Allah perintahkan, semulia apapun akhlak kita, sehebat apapun ketakwaan kita, maka hendaklah kita menjadi insan yang tawadhu, yang merendah, insan yang tidak menyombongkan dan membanggakan dirinya, ya, yang tetap, ya, tawadhu, merendah di hadapan Allah SWT dan di hadapan sesama kaum muslimin. Wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah SWT memberkati perjalanan kita untuk menjadi insan yang berkarakter kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada sesama, dan menjadikan anak keturunan kita menjadi insan yang seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.